Nilai-nilai dasar komitmen mutu. Pertama, efektivitas atau tepat sasaran. Tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kedua, efisiensi atau tepat guna. Tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ketiga, inovasi, perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang baik di masa yang akan datang. Keempat, berorientasi mutu, setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Faktor-faktor pendorong sekaligus menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu antara lain perubahan pola pikir atau mindset aparatur, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintah. Inovasi layanan akan membawa perubahan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dan inovasi layanan akan berhasil dengan baik apabila dijalankan oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan dan memiliki tanggung jawab secara profesional. Bentuk inovasi layanan publik misalnya, sistem pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan terpadu satu atap, Surabaya single window, layanan mobile, percepatan waktu layanan, pemangkasan alur birokrasi, pemesanan tiket perjalanan melalui toko terdekat, layanan online, komunikasi informasi berbasis web, dan sebagainya. Faktor pendorong yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi. Yang pertama, kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kedua, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja. Ketiga, budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi, seperti budaya kerja dinamis, kreatif, tidak cepat puas, tidak cepat menyerah. Penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu akan sangat bermanfaat baik bagi aparatur, institusi, maupun masyarakat yang dilayani. Semua pihak akan merasakan kepuasan dan nilai tambah atas layanan yang diberikan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Dampak negatif korupsi, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimbangan sosial. Tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, dan hilangnya sumber-sumber negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Ciri-ciri korupsi yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. 5, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. 2, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Ketiga, langkahnya ke lingkungan yang anti korup. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kelima, kemiskinan atau keserakahan. Keenam, keuntungan korupsi lebih besar kerugian ditangkap. Ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbaikan sistem, dan kedua, perbaikan manusia.
Unsur-unsur tindak pidana korupsi. A. Unsur subjektif. Yang pertama setiap orang, kedua penyelenggara negara, ketiga pegawai negeri, keempat korporasi. B. Unsur objektif. Pertama janji, kedua kesempatan, ketiga kemudahan, keempat kekayaan milik negara. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama kerugian keuangan negara, dua suap menyuap, tiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, tujuh gratifikasi. Tipologi korupsi. Pertama, white collar crime. Para pelaku yang sangat profesional, bahkan perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara secara luas. Pelaku kejahatan ini mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Kedua, invisible crime. Kejahatan yang tidak tampak. Kesulitan pembuktian disebabkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Ketiga, law visible. Bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis. 4. Extraordinary crime. Modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa. 5. Welfare crime. Merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya yang sudah makmur. 6. Public power atau economic power. Bentuk kejahatan ini dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan kuasa ekonomi, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan wewenang yang mempunyai dampak yang luas sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit terjangkau hukum. 7. Professional fringe violator. Bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya. Dan dengan sendirinya mendorong manusia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, bersabar, dan mensyukuri nikmat Tuhan dan mewujudkannya dalam setiap langkah dan laku. Nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Internalisasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan inside out atau dari dalam keluar. Kedua, pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Untuk terjadinya hal tersebut, maka yang pertama, lingkungan yang berintegritas, misalnya perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. 2. Proteksi integritas, misalnya pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran. Yang ketiga, perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Bangun sistem integritas. Yang pertama, reframing culture. Upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi dan unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran. Yang kedua, seeding of integrity. Upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Aspek penting. Koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem dan pada saat keadaan sepi dan rahasia. Dan juga koruptor Implementasi sistem integritas terdiri dari dua kata kunci, penyelarasan dan pengendalian. Pengendalian sistem integritas, yang pertama nilai, 2 visi dan misi, 3 strategi, 4 program, dan 5 kegiatan.